Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, zikir nafas setengah jam tadi sudah berlalu. Kita lalui zikir nafas bersama. Di awal-awal itu bisa kita rasakan ya, di awal-awal kita tadi mulai zikir nafas tuh, Kang Budi. Kedengeran nggak begitu kita mulai les ya, itu suara katak seperti apa? Ramai kan? Kayak nyambut gitu. Bang Tohari mau ngerasakan mohon beli begitu pada mulai kodok-kodok pada anteng kah? Kru ya. Jadi kayak bareng ngikui kayak kan kita kah? Ini kan kah? Mulai. Ya beli. Tenggelam, 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 mulai gitu kan, lebih dalam lagi, bareng kan? Ya, kodok nih, patak suara kok. Iya, nah habis itu angin, Mang Tuari ngerasakan beli, adem gak ya? Nyes, singkana angin tuh ya, nyes gitu kan? Iya, ya itu kan tanpa kita sadari, artinya kegiatan kita di sini ya itu diizinkan, maksudnya diizinkan tuh mereka senang dengan kegiatan kita di sini tuh. Buktinya apa? Mereka pada bersuara, suaranya sangat keras sekali, ya. Nah, kayak seperti ini suaranya. Yusabbihu, ya, yusabbihu itu artinya mereka bertasbih. Tasbih mereka seperti apa sebenarnya, Mak? Yusabbihunya itu. Bertasbih itu bekerja, jadi mereka ya dikerjakan oleh Allah, ditaruh di alam dunia ini ya sesuai fungsinya. Jadi ketika yusabbihu itu ya dia berada di fungsinya, bekerja, job description dari Tuhannya apa gitu. Itu tadi kita rasakan ya, kompak begitu, kata-kata di sini, wah ini semua terus angin, ya mau hari ngerasa ya, anak adem ya, sejuk gitu kan. Nah itu kan berarti semesta mengizinkan ke kita kan, gitu. Nah untuk yang ikut zikir nafas, ya coba diuraikan dari setengah jam tadi ada apa saja kita menemukan di ketinggian. Silahkan untuk yang pertama, Wahyu saja dulu. Wandut, dari pertama tolong diurai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya rasakan dari awal Menit pertama, meditasi menit pertama itu ada di alam ketinggian ya. suaranya diperjelas, Wandut. Ada di alam ketinggian ya, ada Naik, ya, naik betul. ya di zaman kerajaan lah, zaman Oh, kayak kerajaan-kerajaan di angkasa gitu. Oke. Terus selanjutnya ada beberapa orang tua berjubah. Oh, orang tua berjubah, jubahnya putih. Jubahnya putih. Oke. Ngasih keris. Oh, ngasih keris. Keris. Oke, ya. Tapi pas kerisnya saya tangkap ada di tangan, dilihat tidak ada. Oh, iya, iya, iya. Itu aja sih mungkin yang saya rasakan. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dari menit pertama di bawah naik ke atas ada 4 orang di sekeliling ya, sudah makhluk cahaya tah. Makhluk cahaya, salah satu diantaranya ngasih keris gitu ya. Salah satu diantaranya ngasih keris. Nah, keris ini jadi isyarat dari orang-orang soleh ya. Keris itu ya, keris itu keker ninggaris. Waduh, keker ninggaris itu maksudnya kokoh ya,
Kokoh di garis itu maksudnya kokoh untuk selalu berjalan di rel cahaya ilahi. Gitu. Jadi kekerning garis. Walaupun keris itu bentuknya berliku, ya seperti kita menghadapi kehidupan ini, gitu kan? Ada kadang-kadang kita terpuruk, kita naik, kita kecewa, kita bahagia. Ya artinya seperti lekuk keris itu. Ada yang ke kiri, ada yang ke kanan, artinya kehidupan. Tapi di ujung-ujungnya, di penghujungnya keris itu, ya, itu kan lurus. Antara gagang, ya, dengan ujungnya itu kan lurus. Nah itu maksudnya. Jadi garis lurus antara gagang dengan yang tadi. Nah kamu harus di situ. Jangan memperdulikan kelak-keloknya, gitu. Nah kelak-kelok dibawa kemanapun kita sami'na wa ta'na aja. Artinya apapun yang diputuskan oleh Allah, ya kita senang. Diberi yang baik kita senang, yang tidak baik juga kita senang. Di balik ya umpamanya yang tidak kita senangi ada rahasia, ya, yang dimana rahasia ini nanti kebaikan untuk kamu. Nah, setelah di kekerning garis ini, maksudnya kokoh di garis itu, maksudnya kita harus terus berjalan menuju cahaya ilahiyah. Ning Gusti Allah baikah? Allahumma anta maksudi. Ya Allah, engkau adalah tujuanku. Ya. Ya. Hidup ini yang kita tuju itu adalah Allah. Yang kita tuju itu adalah Allah. Akan tetapi yang jalan pintas, Wandut, sebenarnya bukan menuju. Karena kalau menuju kita pencarian. Jalan pintasnya itu kembali sebenarnya. Kembali bertaubat. Bukan kita berjalan, akan tetapi kita kembali kepada Allah. Dari lahir, ceret, nangis, ya. Di alam rahim ada perjanjian dengan Allah. Apakah kamu yakin aku adalah Tuhanmu, kata Allah. Terus kata jabang bayi itu ngomong apa? Ya Allah, saya menyaksikan. Nah, begitu keluar dari rahim, ini sebenarnya kita ke Allah bukan berjalan, tapi kembali, balik. Kemana pulangnya? Ke kampung halaman kita. Di mana kampung halaman kita? Di rahim, tempat kita dulu berjanji dengan Allah, pertemuan dengan Allah. Itu namanya kampung halaman. Seperti di kita ada tradisi mudik, ya kan, Wandut? Ada tradisi mudik. Tradisi mudik itu meninggalkan kampung halaman, bekerja di luar, ya. Mudik itu kembali. Nah, artinya kita juga ditunggu, Wandut, sebenarnya kembali kita kepada Allah. Mudiknya kapan sih, Raki? Gitu, Bang. Nah, ketika us mudik, balik nih kampung halaman, ya sudah, berarti kamu terus bersama Allah. Gitu. Fana itu hanya milik jasad, tapi kalau ruh abadi. Ruh kita ini abadi. Kalau jasad ya fana. Dari tidak ada, dari ada menjadi tidak ada, itu hak jasad. Tapi hak ruhani kita, ya kita abadi. Kita hanya beda dari jasadnya saja. Ada laki-laki, ada perempuan, ada banci. Tapi secara wanafahtu fihi min ruh, secara ruh ya kita sama. Makanya orang lain di sekitar kita itu adalah bagian daripada diri kita sendiri. Ya, karena apa? Kita satu ruh, sama-sama datang dari Allah. Gitu. Nah, mungkin untuk nasihat untuk Pak Yus, ya, yang dari vibrasi ketinggian, artinya tetap selalu berjalan menuju Tuhan. Gitu, Andut. Jangan sampai umpamanya, jangan sampai kita umpamanya ya lari dari jalan itu aja. Jalan ilahi namanya. Oke, untuk Pak Yus ya, alhamdulillah tadi bagus penemuannya.
Sekarang Gus Jaki. Gus Jaki tolong diurai dari awal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Guru yang telah memberikan kesempatannya kepada saya. Dalam zikir nafas yang tadi baru kita lakukan, saya di sana mulai merasakan di menit ke 10 menit, Sekitar kira di menit ke 10 ya. Iya. Oke. Saya keluar dari raga, Oke. kemudian berjalan di sekitar majelis dan dipanggil oleh guru kita semua, Buya Guru Syakur. mulia kita, guru mulia kita, guru ruhani kita semuanya, Buya Sakur. Terus Saya menoleh dari suara itu dari arah kolam ikan. oh iya, dari kolam. Kemudian saya menghampiri beliau sambil membungkuk dan Membungkuk itu maksudnya gini, karena beliau adalah guru mulia kamu, ya. Terus kamu seakan-akan beradab gitu ya. Iya, beradab. Artinya adabnya kamu tuh maksudnya tinggi gitu beradabnya. Oke. Jadi ada kesan merunduk gitu ya. Oke, lanjut. salaman balik. Ini saya ditegur sama Buya, jangan begitu, saya mah tidak suka dimulia-muliakan. Oke, iya. Orang yang di dunianya ingin selalu dimuliakan, nanti di akhiratnya akan ditempatkan serendah-rendahnya. Oh, orang Itu yang dia di alam dunianya ingin selalu dimuliakan, nanti di akhirat akan diposisikan serendah-rendahnya. Gimana? Iya. Seperti itu. Iya. Oke, bagus banget. Lanjut. Lanjut. Kemudian saya diajak berkeliling di pinggir kolam itu Iya. dan berakhir di tempat yang paling besar, Yang tinggi itu ya. yang tinggi, agar bisa duduk bersama di sana. Kemudian beliau berkata lagi, sukailah tempat yang gelap, Oh, sukailah tempat yang gelap. karena di kegelapan itu ketika kita melihat ke arah yang terang itu bisa melihat dengan jelas. Sukailah Tempat yang gelap, yang gelap karena ketika kita di tempat gelap kita bisa melihat dengan jelas ke tempat yang terang. ketika kita berada di tempat gelap, Wandut, kita akan bisa melihat jelas ke tempat yang Terang. terang. Tapi kalau kita lebih suka di tempat yang terang, Tapi kalau kita lebih suka di tempat yang terang, ketika kita melihat ke dalam kegelapan akan tidak terlihat. Itu. ketika kita berada di tempat yang terang, maka melihat di tempat yang gelap tidak kelihatan. Melihat di tempat yang gelap tidak kelihatan. Iya, melihat di tempat yang gelap tidak kelihatan. Gitu. Oke, lanjut. Kemudian Ini menarik sekali nih. beliau berkata lagi, mumpung sekarang Nusantara sedang berbunga, Mumpung sekarang Nusantara sedang berbunga. Oke. carilah bunga itu di 4 penjuru, arah 4 penjuru. Carilah bunga itu di 4 arah penjuru. Kemudian saya dipanggilkan si Arya Palumpu itu. Oh, itu yang dipanggilkan sama Buya kan? Iya. Arya Palumpunya. Arya Palumpu itu naga, ya, naga hijau. Ular naga berwarna hijau, ya. Beliau mengenalkan diri namanya Arya Palumpuh.
Dan di sininya, di majelisnya posisinya di dapur Taki. Iya. Arya Palumbo itu. Di dapur. Wandut, Arya Palumbo tuh katanya adanya di dapur. Yang hijau itu tempatnya di situ. Nah, terus oleh Buya dipanggilkan Arya Palumbo, oke. Terus Terus, mengantar saya menjelajah 4 arah itu. iya, suruh mengantar kamu untuk menuju 4 arah mata angin itu ya. Heeh. Iya, oke, oke. Baru 2 ya yang dituju, mungkin karena waktunya sudah habis. Mhm. Yang pertama itu Oh, ke iya. arah utara, saya bertemu dengan dermawan. Betul. Terus ke arah timur saya bertemu dengan seorang raja. Kemudian saya dipeluk dengan sangat mesra oleh si Oke, raja itu. aduh, Pak Yus dah yang dipeluk sih, Ki. Kuraja anak Ki. Dipeluk sangat mesra sekali oleh raja itu. Mungkin waktunya keburu habis. Oh, Duanya. jadi belum sempet ya. Ya mungkin nanti di season kedua bisa nyambung, artinya bisa lanjut lagi ya di season kedua. Mungkin itu saja. Sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah, ini waktunya kayaknya buat ngurai ini aja nih. Cukup nih, udahlah 2 orang aja dulu yang diurai. Nanti yang lain juga ini bagus-bagus sebenarnya. Cuman waktunya gitu, ya. Nanti mungkin bisa di season kedua. Nanti. Ini kita ngurai yang punya Gus Jaki dulu, yang punya di Gus Jaki dulu. Kalimatnya tadi ya, ketika kamu di alam dunia ini ingin selalu dihormati oleh orang lain ya, maka kelak nanti di akhirat ya, bertemu dengan Allah, engkau adalah makhluk yang paling hina, iya kan? Itu kamu itu ya, diciptakan oleh Allah ya, itu sangat terhormat sekali. Wandut, manusia tuh diciptakan oleh Allah dengan sangat terhormat. Allah lebih menghormati kamu daripada kamu menghormati diri kamu sendiri. Akan tetapi kehormatan kita itu hilang, Kang Budi. Hah? Hilangnya apa? Oleh apa? Oleh dosa-dosa. Dosa itu menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, namanya dosa. Peci yang biasanya dipakainya di atas, ya, dengan sepatu yang biasanya dipakai di bawah, di kaki. Dosa itu ketika sepatu ditaruhnya di atas, ya, peci ditaruhnya di bawah, itu dosa. Melihat orang yang berdosa itu lucu, gitu maksudnya. Nah, perilaku-perilaku ini maksudnya ya, perilaku-perilaku tadi menempatkan sesuatu, Pak Yus, bukan pada tempatnya. Itu namanya dosa. Ya artinya dosa tuh gitu. Jadi untuk menafkahi anak istri seharusnya dari uang yang halal. Akan tetapi dia menafkahi anak istrinya dari uang yang, nah itu namanya dosa gitu. Nah, dari dosa ini, dari dosa-dosa ini ya, semakin banyak kita lakukan ya, itu akan semakin mengurangi kehormatan kita ya, di mata Allah dan di mata manusia itu gitu. Kalau kamu ingin terhormat ya, silahkan. Kalau kamu ingin terhormat ya, kamu harus mampu menghormati orang lain. Kamu silahkan menebar kebaikan, silahkan perbanyak menebar kebaikan ya. Tapi jangan pernah mengklaim bahwa kebaikan itu datang dari diri kamu dan kamu ingin dihormati. Karena apa? Kamu telah menebarkan kebaikan. Begitu. Jadi biarkan orang lain yang menghormati kamu
Karena memang perilaku kamunya terhormat dan layak dihormati. Tapi itu bukan permintaan kamu, akan tetapi Allah memberinya. Kamu diberi oleh Allah laku-laku yang terhormat dan dihormati oleh makhluk lain, ya itu silahkan. Yang penting kitanya jangan ingin dihormati. Gus Jaki tadi ditegur oleh Buya, ya. Karena apa? Karena iya Gus Jaki ini santri Buya, tapi merunduknya berlebihan. Orang soleh itu nggak mau dihormati seperti itu tuh. Beli pengen dulu kayak kita. Karena apa? Ya. Orang soleh itu hanya ingin Gus Jaki ke santrinya, dia hanya ingin menghormati Allah saja, bukan makhluknya. Setuju nggak? Gitu. Dapat kamu bayangkan ya, ketika mereka santri-santri yang berjalan sambil ngesar, itu seperti apa egonya. Dah, itu satu ya. Yang kedua, kalimat apa lagi Gus? Gelap itu tah. Ada lagi guru, saya mah lebih suka dihina daripada dihormati. Tuh, saya lebih suka dihina daripada dihormati. Ya, artinya apa? Saya lebih suka dihina daripada dihormati. Apa artinya? Ya, kalau kita dihina oleh orang lain, ya silakan saja. Yang nggak boleh itu kita menghina orang lain. Justru ketika kita merasa hina, berarti banyak pekerjaan-pekerjaan kita yang kebaikan-kebaikan, kebenaran-kebenaran yang sudah kita lakukan, daripada kita merasa mulia. Kalau orang yang merasa mulia, ya itu hanya seakan-akan saja mereka bekerja kepada Allah, padahal dia sedang memuliakan dirinya sendiri. Ya, merasa hina, merasa tidak mampu, merasa nggak bisa merasa nggak bisa apa-apa, la haula wala quwata illa billah, yaitu yang paling enak. Bangga pengen enak ki wandut urip ki kudu dadi wong edan dikit wandut. Bangga wong edan mah di edoni ke orang edoni maning, diserawat orang nyerawat maning, diusir ya turun ning arpet toko ka wong edan, diusir ngelawan beli lu aja. Tapi lu mau waras ya, makanya belajar edan dikit seperti itu dah. Itu terus yang ini, yang cahaya lebih suka di kegelapan daripada di tempat terang. Karena kalau dari kegelapan melihat ke tempat yang terang lebih jelas, tapi kalau dari tempat terang melihat kegelapan tidak terlihat, gitu kan. Coba itu kemana, itu filosofisnya tuh Kang Budi tinggi banget itu tuh, filosofisnya tuh Wandut. Filosofisnya tinggi banget. Saya pernah mendengar beliau, guru kita Wadud Buya Sakur itu bilang begini, ya kata beliau begini, saya selalu bekerja di tempat yang gelap, tidak ingin diketahui oleh siapapun. Kebaikan yang aku sebar itu bukan kebaikanku, ilmu-ilmu yang disebar itu bukan ilmuku, harta yang aku nafkahkan itu bukan hartaku. Saya hanya berada di dalam kegelapan, artinya hanya bermain di balik layar saja, tidak ingin diketahui oleh siapapun. Maksudnya orang yang ada di kegelapan itu, Gus Zaki, maksudnya sehebat apapun dia banyak bermanfaat, ya kebaikan apapun, ya seperti guru mulia kita Buya Sakur itu kan sangat luar biasa sekali kesederhanaannya. Tapi pernah nggak mengklaim bahwa kebaikan-kebaikan itu datang dari dalam diri?
pernah saya tuh ada dialog Pak Yus di ini waktu Buya di Tegal Agung, saya nyetel kajian Buya kan ya maksudnya sejuk gitu. Nah saya nanya, Buya ini Masya Allah, kata saya kajiannya ini luar biasa sekali, kata saya, sejuk di hati saya ya. Terus Buya bilang apa coba Gus? Gue udah jadi ngomongnya sapa. Wandut, bener. Nah, ketika kata beliau itu yang bicara itu siapa? Itu namanya orang yang bekerja di tempat gelap, gitu. Karena orang yang bekerja di tempat gelap dia transparan, ya, bisa melihat jelas di tempat yang terang. Artinya kalau ngomong dengan orang yang sekelas ini, dia ngomongnya gini, gitu. Wandut maksudnya tuh, yang seperti ini, yang ngomongnya. Nah itu, kalau dari gelap tahu kondisi yang datang seperti apa dan nasihat apa yang harus diucapkan, disesuaikan, gitu. Nah, tapi tadi ya, kalau kita ya dari cahaya melihat kegelapan tidak terlihat. Apa coba maknanya? Kalau yang dari terang melihat kegelapan tidak terlihat. Artinya yang dari tempat terang itu, Wandut, orangnya ngerasa bener, ngerasa paling uru dewek, paling tahu. Itu. Jadi dia tidak bisa melihat ya di kegelapan hati orang lain itu, maksudnya gitu. Kalau yang dari tempat gelap dia tahu bahwa dia itu hatinya gelap dan murahnya jelas. Tapi kalau yang orang yang merasa terang, dia sulit untuk mendeteksi hati-hati yang gelap. Harus nasihat apa dulu yang harus saya sampaikan, itu sebenarnya mah. Jadi gelap terang itu, Wandut ya, bolak-balik seser lah gitu, bolak-balik seser. Nah, orang yang hebat itu orang yang bekerja di tempat gelap. Artinya kebaikan apapun yang dia lakukan, dia tidak pernah mengklaim kebaikan itu datang dari dirinya, akan tetapi kebaikan itu datang dari Allah gitu. Udah tadi. Terus yang Arya Palumpu itu Gus, Nusantara sedang berbunga. Nusantara sedang berbunga. Disuruh mencari bunga itu di tempat penjuru mata angin. Disuruh mencari bunga itu di tempat penjuru mata angin. Oke. Nah, terus kamu berjalan di satu arah penjuru mata angin, menemukan kedermawanan. Nah, berjalan di satu arah mata angin lagi, bertemu dengan raja dan kamu dipeluk. Udah, karena ada informasinya dua, udah kita ngurainya dua aja dulu gitu. Iya. Rajanya di situ. Apanya? Rajanya kan di belah timur saya. Oke. Dikasihnya bunga bang. Dikasihnya bunga bang kata Jake. Bener dikasih bunga bang nih, setuju nih. Nih, gini ya. Saya ingat sekali, Gus, waktu itu ya maksudnya to the point aja, yang paling penting aja ya. Perjalanannya wah panjang. Kata Buya waktu itu ngomong seperti ini ya. Kalau kamu ingin menjadi kekasih Allah, waduh. Kalau kamu ingin menjadi kekasih Allah, itu hanya ada dua jalan. Waduh, untuk menjadi waliullah itu hanya ada dua jalan. Ya. Jalan yang pertama, Kang Jamil, dengerin nih. Jalan yang pertama, ya, ketulusan hati kamu, ya, untuk mengabdi kepada orang yang soleh. Ketulusan hati kamu untuk mengabdi kepada orang yang soleh, itu salah satu jalan untuk menjadi waliullah.
Umpama Kang Jamil ngelihat ada orang yang soleh, ciri-cirinya orang soleh nih, dilihat dulu Wandot, ciri-cirinya orang soleh itu seperti apa? Satu, melihat wajahnya saja itu kita sudah sejuk. Ndeleng raya bekah, usaha dem Wandot. Dodok ningiringane, yakin tenang. Ya, karena apa? Energi orang soleh itu sangat tinggi sekali. Satu, ucapannya itu pengetahuan baru yang baru kita dengar. Kesabarannya tanpa batas, dermawan identitas. Di lisan orang soleh itu tidak pernah terlintas sedikit pun kalimat-kalimat pertengkaran. Orangnya sejuk. Satu. Nah, ketika sampean menemukan orang yang seperti itu, ya, kamu mengabdi dengan setulus hati. Artinya mengabdi dengan setulus hati itu kamu posisikan kalau kamu tidak mengabdi kepada orang soleh ini, kamu mau menjadi apa? Itu. Kalau kamu tidak mengabdi kepada orang soleh, ya, kamu akan menjadi apa? Nah, dengan kesadaran ini bahwa saya ini tanpa orang soleh hanya akan menjadi sampah. Nah, baru kesadaran diri, ya, mengabdi dengan setulus hati. Nah, nanti ketulusan ini, ya, guru mursyid kamu yang menilai, Wandot. Yang melihat ketulusan, ya, santrinya dia mengabdi kepada Allah melalui kekasihnya, yaitu guru mursyidnya yang tahu. Satu, ya, untuk menjadi aulia ilah itu, satu, ya, ketulusan hati kamu mengabdi kepada orang yang soleh. Orang soleh itu orang benar. Nah, kedua, dermawan. Itu hanya ada dua jalan, ya, mengabdi setulus hati dengan dermawan, dengan bermanfaat. Nah, kedermawanan ini, ya, di sini di majelis zikir kita, kedermawanan ini, ya, sebagai bahan bakar, ya, untuk kita menuju naik, gitu. Jadi siapapun yang zikir nafas di sini bisa dibawa jalan-jalan, ya, oleh Allah ke ketinggian itu, Wandut, syaratnya, ya, dermawan dan apa? Ya, jangan pernah marah dalam kondisi apapun. Itu. Ya, baru dua, ya, berarti, ya. Semoga nanti nyambung di season yang kedua ini, Gus, bersama Arya Palumpuhnya, ya, jalan-jalan di dua arah mata angin lagi, sehingga nanti bisa diurai di season yang kedua. Jadi untuk nasihatnya seperti itu saja dulu. Yuk kita sekarang ngopi dulu, ngabisin rokok sebatang sebelum kita memulai zikir nafas yang season kedua. Dah cukup segitu saja dulu, ya. Kita nanti mulai zikir nafas season yang kedua. Kiranya cukup sekian saja dari saya urayanya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.